Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raya Berkah menuju Jannah. Baik jamaah, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Khadijah yang bertanya kepada Pak Ustadz atas kondisi yang dialaminya ketika dia mengalami sebuah situasi di mana tidak mengenakan buat keponakannya itu. Betul. Dia selalu aja disindir yang nggak baik dan ketika itu dilakukan oleh keluarga suaminya. Keluarga suami. Dan dia ngadu ke suaminya, tapi suaminya nggak percaya. Suaminya bilang, itu mah kamu perasaan kamu aja. Keluarga saya mah baik-baik, katanya begitu. Oke. Nah, lantas dia kok suami nggak percaya sih? Nah, makanya pertanyaannya, apakah saya harus sabar aja sebagai seorang istri, walaupun saya tidak mendapatkan pembelaan dari suami saya, atau saya harus melakukan cara apa? Harus bersikap seperti apa dan bagaimana agar suami bisa memberikan pembelaan kepada saya selaku istrinya? Saya aja istrinya gak dipercaya, apalagi orang lain begitu Pak Ustadz. Saya tuh merasa sakit, hati saya capek Pak Ustadz. Keluarga suaminya gak percaya sama dia istrinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Bagaimana Pak Ustadz? Ini keadaan istri perlu diruqyah kayak gini. Iya, saking keselnya mungkin Saking ya. keselnya. Kok suami gak percaya ya Ibu ya? Gak peka sama istrinya sendiri. Silakan Pak Ustadz. Siap. Bu. Apakah saya harus sabar Ustadz? Ya. Harus sabar. Tapi bukan berarti sabar itu memendam luka. Jangan, sabar iya, tetap bicarakan. Jujur aja sama suami, tapi dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Terus Ustadz, cara nyentil suami, nyentil ya, negor kali biar enak ya. Cara nyentil atau negor suami biar dia itu sadar kalau dia itu adalah suami yang gak peka. Tetap cara nyentil suami, cara nyentilnya adalah dengan teguran yang baik. Kadang ibu-ibu kayak tadi tuh kalau udah kepancing emosi, suara kenceng, muka makin merah, kata-kata tidak baik, kata-kata yang kasar. Hati-hati, ibu kalau mau ngingetin suami, mau nyentil, redaksinya ganti dari yang biasanya. Kamu tuh ya dari dulu gak pernah bela aku. Di depan keluargamu, kau telah menghinakanku. Misal ibu dulu guru bahasa Indonesia. Aku gak terima, kamu dari dulu gak pernah belain aku. Aku ini istrimu mas. Istrimu loh aku ini. Kok kamu gak bela? Jangan pakai kata-kata yang itu. Rubah redaksinya. Apa? Sayang. Iya bunda. Nyawut lagi istrinya. Sayang. Iya bunda. Ini suami apa istri saya? Ini istri. Oh saya suaminya. Ya. Sayang. Oh istri ngebas banget suaranya. Saya jadi bisa supaya beda dong suaranya. Iya. Ya. Saya suami biar. Iya Oke. gitu. Kamu kan istri. Iya. Sayang. Nah itu beda. Iya bunda. Ada apa mantili? Ntar diceritanya istrinya aja. Oh, iya, oke, ya, suaranya gak ada soalnya. Bu, ini dengerin kata-katanya. Dengerin Bu. Dengerin. Jangan ketawa mulu apa? Dengerin. Orang lagi ceramah diketawain mulu. Iya, dengerin. Iya. Saya nyontohin kata-kata yang benar ketika ibu menegur suami. Iya. Sayang. Sayang. Ada apa bunda? Aku tuh sedih banget rasanya. Bukan aku gak kuat jadi istri, cuman aku sedih aja sih ketika aku sudah berbuat baik, apalagi buat keluarga kamu. Aku bukan sedih mereka gak nganggep aku, bukan sebetulnya, tapi aku sedih. Minum dulu bunda. Yes, sebentar lagi dia akan merasakan apa yang diminumnya. Setelah dia tidak ada, aku bisa menikah lagi. Kamu tidak tahu. Sebetulnya itu adalah gelas yang aku tukar.
Sekarang kamu merasakan semua itu. Dalam hitungan 3 kamu. Akhirnya aku akan menguasai seluruh harta ini. Ternyata jahatan istrinya Bu ya. Ini Jadi- gak jawab-jawab Pak Ustadz, jawab dong. Gak jawab-jawab Pak Ustadz. Itu jawabannya tadi udah. Udah, ya. Dari tadi ngejawab mulu. Yang terakhir kan saya ngajarin ke ibu. Ibu Iya, iya, kalau iya. udah ke bawah emosi, keluar kata-kata yang gak bagus. Kamu tuh gak peduli sama aku. Jangan. Tadi aku tuh sedih. Aku bukan sedih gak diperhatiin sama keluarga. Bukan. Tapi sama suami aku sendiri bahkan gak percaya sama aku. Sayang, aku bukan ngeluh. Aku cuma curhat aja sama kamu. Mudah-mudahan kamu ngerti dan kamu jadi suami yang bertanggung jawab dan paling sayang sama aku. Suami yang jahat. Suami yang jahat. Kamu sudah beracuni aku. Tapi kok kamu hidup lagi? Oh iya, harus closing kalau kata kadang closing di hari ini. Seperti itu ya Bu ya, Ibu Siti Khadijah. Artinya marah pun boleh, tapi marah boleh. Hati-hati, jangan marah ya Pak Ustadz ya. Betul. Karena khawatir kalau marah, emosi memuncak, keluar kata-kata kasar dan akhirnya nanti berujung penyesalan. Ya. Biasanya emosi itu selalu membawa pada penyesalan ya Pak Ustadz ya. Pasti. Pasti. Makanya Nabi ngajarin kita la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan. marah. Karena pasti ujung-ujungnya kalau udah marah-marah, sadar kita. Ya Allah, kenapa saya tadi begitu ya? Gitu. Jadi sabar itulah yang diperlukan ya Bu ya. Cuman sambil berkomunikasi dengan suami. Iya, betul. Apa yang dialaminya agar suaminya juga benar-benar sadar bahwa saya juga butuh diperhatikan dan juga butuh dibela. Karena suami nggak objektif ya. Tidak melihat kasusnya. Jadi diselidiki dulu. Seperti itu ya Ibu. Baik, tepuk tangan buat Ibu Siti Khadijah. Dan itulah tadi tausiah dari Ustadz Acep Syahabudin. Bagaimana kita memahami tanpa menyakiti. Ya, terutama buat para suami sadar bahwa istri juga perlu perhatian. Memang kadang suami itu adalah laki-laki yang punya sifat cuek kadang-kadang ya. Tapi sesekali bolehlah memberikan perhatian dan juga pujian kepada istri agar istri merasa lelahnya yang dilakukan itu bisa menyenangkan hatinya, membahagiakan hatinya sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Dan buat istri, sekali lagi jangan pernah mengharap, justru malah jangan pernah mengharap pujian dari suami. Bekerjalah, melayanilah kepada suami, berbaktilah kepada suami. Itu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari suami, tapi karena lillahi ta'ala, karena Allah. Itu yang nanti akan menjadi pahala untuk kita untuk ibu sebagai seorang istri. Begitu Ibu. Amin amin rabbal alamin. Baik kalau gitu Pak Ustadz boleh kita akhiri tausiah ini dengan berdoa Pak Ustadz silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من العالمين العاملين العابدين المجاهدين المخلصين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah langkah kami, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Ya Wahid yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, pereratlah persatuan di antara kami, jangan Engkau jadikan perpecahan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, luaskanlah rezeki pasangan kami ya Allah. Jadikanlah suami-suami kami menjadi suami-suami yang bertanggung jawab, suami-suami yang soleh, suami-suami yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami menjadi istri-istri yang solehah, istri-istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan suami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dan tempatkanlah kami selalu berada dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow media sosial kami di @BTV ID Official dan juga di @Jalan Dakwah BTV Official. Anda punya pertanyaan kirimkan melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda ingin hadir langsung ke program Jalan Dakwah, silakan hubungi tim kami dan atau bisa datang langsung ke Menara Syariah di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.